Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu Risnawati Amiludin pada mata kuliah Matematika Ekonomi. Baik, hari ini materi kita yaitu menentukan himpunan penyelesaian pada persamaan linear. Namun, seperti biasa, sebelum kita masuk pada materi, kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Oke. Pada pertemuan yang lalu Ibu sudah menyebutkan cara-cara apa saja atau metode apa saja yang bisa kita gunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian pada persamaan linear ya. Yang pertama itu ada metode grafik, ada substitusi, ada eliminasi, ada metode gabungan dari eliminasi dan substitusi, ada metode determinan, ada matriks inverse, dan ada yang namanya eliminasi Gauss-Jordan. Namun pada kesempatan ini atau pada pertemuan kali ini Ibu hanya akan menjelaskan metode atau cara menentukan himpunan penyelesaiannya itu yang umum saja digunakan. Sebenarnya yang umum itu hanya metode grafik, eliminasi, substitusi, gabungan ya. Hanya itu saja, tapi Ibu akan menambahkan dua, yaitu metode determinan dan matriks inverse. Ibu kasih bonus 2. Oke. Yang pertama itu adalah metode grafik. Metode grafik ini adalah metode yang paling mudah di antara semua metode untuk menentukan nilai himpunan penyelesaian dari persamaan linear ya. Kenapa dia paling mudah? Karena metode grafik ini adalah metode yang menentukan titik potong antara dua persamaan garis, sehingga dari titik potong itu kita dapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan linear ya. Oke, ini adalah contoh soalnya ya. Contoh soalnya itu adalah tentukan himpunan penyelesaian di bawah ini menggunakan metode grafik. Coba perhatikan, ini adalah dua persamaan garis ya, dua persamaan garis, di mana persamaan pertama itu adalah 2x dikurangi y sama dengan 2. Kemudian garis yang kedua itu adalah x tambah y sama dengan 4. Oke. Dua persamaan garis. Ini adalah persamaan linear dua variabel ya. Kenapa dia dua variabel? Karena variabelnya ya hanya dua, yaitu variabel x dan variabel y. Oke, lanjut. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Ibu cara menentukan atau menyelesaikan himpunan penyelesaian dengan metode grafik ini? Ya, caranya sangat mudah ya dalam menentukan himpunan penyelesaian dengan menggunakan metode grafik untuk persamaan linear ya. Yang pertama itu yang harus kita lakukan yaitu kita tentukan dulu titik-titik koordinat dari persamaan garis ya. Kita tentukan dulu yang pertama itu titik-titik koordinat dari persamaan garis 2x kurang y sama dengan 2. Kemudian x tambah y sama dengan 4. Setelah kita mengetahui titik-titik koordinatnya, kita hubungkan ya, kita hubungkan menjadi sebuah garis. Ya. Setelah kita hubungkan menjadi sebuah garis, setelah kita gambar grafiknya, setelah itu kita lihat apakah dia berpotongan antara kedua garis ini atau tidak. Apakah dia sejajar atau dia berhimpit. Ketika dia berpotongan, maka titik potong pada dua persamaan garis ini itulah himpunan penyelesaiannya ya. Ingat, titik potong antara dua persamaan garis ini itulah itulah himpunan penyelesaiannya ya. Ketika dia sejajar, dia tidak ada titik potong, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan kosong ya. Himpunan kosong, ingat, karena dia tidak
ada pertemuan antara dua buah garis, tidak ada titik potongnya. Kemudian ketika dia berhimpit, kalau dia berhimpit dia rapat, maka himpunan penyelesaiannya itu memiliki anggota yang tak hingga banyaknya ya. Lantaran dia rapat, terlalu banyak anggota himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjut pada contoh soal ini penyelesaiannya. Yang pertama itu adalah tadi menentukan titik-titik koordinat dari persamaan garis 2x kurang y sama dengan 2. Oke. Bagaimana cara menentukan titik-titik koordinatnya? Sama seperti sebelumnya ya, kita misalkan x sama dengan 0 ya. Jika x-nya sama dengan 0, nilai y ini berapa sehingga menghasilkan 2. Ruas kiri dan ruas kanan ini harus sama nilainya ya. Oke. Ketika dia nilai x-nya adalah 0, maka nilai y-nya pasti negatif 2 ya. Kenapa? Ya, kita buktikan. 2 kali 0, x-nya 0 dikurangi negatif 2, y-nya negatif 2 ya, sama dengan 2. 2 kali 0, 0. Negatif ketemu negatif positif 2 ya. Hasilnya sama ya, ruas kiri dan ruas kanan. Oke. Lanjut. Jika x-nya 1 berarti y-nya adalah 0. 2 kali 1, 2 dikurangi 0. 2 ya. Oke. Sekarang jika x-nya 2, 2 kali 2 4. 4 kurang berapa biar hasilnya 2? Berarti y-nya adalah 2. Ya. Kemudian jika x-nya 3 berarti y-nya adalah berapa? 2 kali 3 6. 6 kurang berapa biar hasilnya 2? Iya, ini 4 ya. Oke. Jika x-nya adalah 4 berarti y-nya adalah 6. Ini sudah bisa ya, sampai seterusnya ya. Oke, sekarang kita lihat pada koordinat kartesius. Ini adalah, ingat, pada koordinat kartesius yang horizontal ini adalah sumbu x dan yang di atas ini atau vertikal ini adalah sumbu y. Lihat, ini adalah 0 ya. Ketika dia x-nya adalah 0, maka y-nya adalah negatif 2. Lihat sini. Oke. Anggap saja garis yang ibu buat ini lurus ya. Kemudian ketika x-nya 1, maka y-nya adalah 0. Dan ketika y-nya x-nya 2, maka y-nya adalah 2. Oke, ketika x-nya 3, maka y-nya ini adalah 4 ya. Oke. Maka ini setelah itu kita hubungkan garisnya. Ini adalah satu buah garis lurus ya. Oke. Anggap saja ini garis ibu, ini garis yang lurus. Oke. 2x kurang y sama dengan 2. Selanjutnya kita tentukan titik-titik koordinat pada persamaan garis x tambah y sama dengan 4. Jika x-nya 0 berarti y-nya 4. Jika x-nya 1 berarti y-nya adalah 3. Jika x-nya 2 berarti y-nya adalah 2. Jika x-nya 3 berarti y-nya adalah 1. Jika x-nya 4 berarti y-nya adalah 0. Ini anggap saja ini
lurus ya, bagus ya tulisannya ibu. Oke, sekarang kita hubungkan titik-titik koordinatnya ini. Ini sudah bisa dibuktikan ya. Ketika x nya 1 berarti y nya adalah 3. Nah 1 tambah 3 sama dengan 4 ya, 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 tambah 1 sama dengan 4, 4 tambah 0 sama dengan 4. Oke. X nya 0, y nya 4. Lihat, betul ya. X nya 1, y nya adalah 3. Oke, x nya 2, y nya adalah 2. Oke, x nya 3 berarti y nya adalah 1, dan x nya 4 berarti y nya adalah 0. Ini adalah garisnya ya, garis. Lihat grafiknya. Grafiknya ini memotong ya. Dia memotong pas di titik 2,2. Berarti 2,2 ini adalah himpunan penyelesaiannya. Gampang kan? Gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut masih dengan metode grafik ya. Lihat. Ini adalah contoh soal tentukan himpunan penyelesaian dari sistem di bawah ini menggunakan metode grafik dengan persamaan x kurang 2 sama x kurang y sama dengan 2, 2x kurang 2y sama dengan negatif 4. Caranya itu sama, kita cari dulu titik-titik potongnya, mencarinya sama seperti yang tadi ya, kemudian menghubungkannya. Setelah menghubungkannya, di sini terlihat bahwa garisnya dia sejajar. Ya, dia sejajar, dia tidak bertemu, tidak ada titik potong, sehingga himpunan penyelesaiannya dia itu adalah himpunan kosong. Lihat himpunan kosong ya. Himpunan kosong itu simbolnya itu seperti ini ya. Ini adalah dibaca himpunan kosong, boleh seperti itu, boleh juga seperti ini. Oke. Selanjutnya ini adalah metode substitusi. Metode substitusi kalian pasti pernah pelajari pada SMA ya, SMA maupun SMP mungkin. Ini adalah metode yang paling disenangi ketika kita belajar matematika. Metode eliminasi, substitusi ini adalah metode yang paling senang ketika kita belajar matematika untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Ini lihat contohnya. Contoh soal. Carilah himpunan penyelesaian dari setiap SPLDF berikut ini. Sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, 2 variabel ya, karena variabelnya hanya 2 yaitu variabel X dan variabel Y. Lihat. 5X tambah 5Y sama dengan 25. 3X tambah 6Y sama dengan 24 ya. Metode substitusi ini adalah metode gabungan ya, metode gabungan. Bagaimana kita mencari nilai X dan nilai Y dengan menggabungkan ruas kiri dan ruas kanan. Oke, jawab. 5X tambah 5Y sama dengan 25. Ini adalah persamaan 1. Kita jadikan persamaan 1. Kemudian 3X tambah 6Y ini sama dengan 24. Kita jadikan persamaan kedua. Sehingga dari persamaan 1 ini, lihat, dari persamaan 1 ini kita akan peroleh persamaan Y. Jika yang kita cari adalah persamaan Y atau Y, maka lihat, maka kita akan menggabungkan ya, kita akan menggabungkan ruas kiri dan ruas kanan. Lihat, yang dicari persamaan Y, maka langkah pertamanya itu adalah 5X ini kita bawa,
karena persamaan yang kita cari, maka 5x ini akan kita bawa ke ruas kanan. Kita akan bawa ke ruas kanan ya, sehingga 5y yang akan tinggal ya. Ketika 5x kita bawa ke kanan, maka nilai operasi hitungnya akan berubah ya. Masih ingat ketika dia di sini positif, maka ketika dia berpindah ruas maka dia bernilai negatif, sehingga 25 dikurangi 5x. Kemudian sekarang tinggal y-nya yang dicari, persamaan y-nya. Untuk mencari persamaan y, maka kita pindahkan lagi ya. Kita pindahkan lagi 5 ini ke ruas kanan ya, karena ini adalah perkalian. Lihat, ini adalah perkalian, maka ini akan dibagi menjadi 5 ya, karena lawan dari kali adalah bagi ya. 5 bagi 5 ya, 25 bagi 5 adalah 5, sorry. Kemudian 5 dibagi 5 1 ya, ini tidak usah ditulis, 1 kali x ya, ini tetap 1 kali x adalah 1. Oke, setelah kita mengetahui persamaan y, kemudian kita substitusikan ke persamaan yang kita anggap paling mudah ya. Di sini yang kita anggap paling mudah itu adalah persamaan 2. Boleh kita substitusi ke persamaan 1 juga boleh, hasilnya akan tetap sama. Di sini contohnya itu kita substitusi atau kita gabungkan nilai y-nya ini, persamaan y ini ke persamaan 2 ya, dimana persamaan 2-nya adalah 3x tambah 6y sama dengan 24 ya. 3x tambah 6y, y-nya sudah dimasukkan ya, sudah digabungkan. Y-nya itu adalah 5 kurang x ya, sama dengan 24. 3x tambah ya, ingat ketika dia perkalian dalam kurung, 6 kali 5 30, 6 kali negatif x sama dengan negatif 6x sama dengan 24 ya. Setelah itu kita samakan koefisiennya ya, kita samakan ke koefisiennya. Boleh di sini lihat 30x ya kurang 3x ya kurang 6x sama dengan negatif 3x ya, sama dengan 24. 3x sama dengan 30 kurang 24 ya, sama dengan x nya sama dengan 2 ya. 2 ini dari 6/3 ya. Kalau dia penjumlahan atau penjumlahan, maka dia lawannya pengurangan ketika dia berpindah ruas, atau kalau dia perkalian atau pembagian ya, lawannya pada saat pindah ruas itu. Oke. Atau ini bisa juga, kalau kalian agak bingung dengan yang ini, boleh kasih contoh ya. Ini ketika kita gabungkan setiap koefisiennya, berarti 3x kurang anggap saja ini bagus tulisannya ibu ya, 6x sama dengan 24 ini 30 ini ketika ini positif ya, ketika dia pindah ruas ke ini jadi kurang. Ini hasilnya tetap sama, x nya sama dengan 2 min 3x. Ini negatif 6 itu sama dengan 2 ya, tetap dia 2. Ini ketika tadi dibagi negatif 6
bagi negatif 3. Oke, seperti itu. Hasilnya sama saja ya. Oke. Setelah kita mengetahui nilai X-nya adalah 2, kemudian kita substitusi kembali ke persamaan. Di sini persamaan yang dianggap mudah itu ialah persamaan 1 atau persamaan 2 ya. Kita ambil saja persamaan 1 ya. Ya, tadi nilainya sudah ditahu, X-nya adalah 2 ya, berarti 5 kali 2 ditambah 5Y sama dengan 25. 5 kali 2 10 tambah 5Y sama dengan 25. 5Y sama dengan 25 dikurangi 10 ya. Berarti 5Y sama dengan 15, Y-nya sama dengan 15 bagi 5 sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 2,3 ya. Nilai X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 3. Oke. Sekarang kita lanjut pada metode eliminasi. Metode eliminasi ini adalah metode menghilangkan ya. Dengan menghilangkan salah satu variabelnya untuk mendapatkan nilai dari setiap variabel. Oke. Contoh soalnya. Dengan menggunakan metode eliminasi, carilah himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini. Lihat, ini masih persamaan linear dua variabel ya. 2X tambah Y sama dengan 8. Kemudian X kurang Y sama dengan 10. Lihat, ini adalah metode eliminasi menghilangkan ya. Di sini kita sudah lihat variabel Y-nya dia sama ya, bernilai 1. Jadi kita hilangkan saja variabel Y. Karena ini positif dan negatif, maka kita harus menggunakan tanda positif atau penjumlahan untuk menghilangkan variabel Y sehingga variabel X kita dapatkan. Oke. Sorry, kenapa ini dia bergaris? Oke. 2X tambah Y sama dengan 8, X kurang Y sama dengan 10. Ini 2X tambah Y sama dengan 8 tambah X kurang Y sama dengan 10 ya. Untuk mencari variabel X maka kita harus hilangkan variabel Y ya. 2X tambah X sama dengan 3X ya. 8 tambah 10 18, X-nya berarti 6. 6 ini dari 18 dibagi 3, ingat ya, karena lawannya perkalian itu adalah pembagian. 3X ini adalah 3 kali X ya. Sampai di sini paham kan? Oke, lanjut. Oke. Setelah itu ya, kita mencari nilai Y-nya tadi. Kita mencari nilai Y-nya tadi berarti yang kita eliminasi atau yang kita hilangkan itu adalah variabel X. Ketika variabel X, lihat, ini variabel X, diingat dia tidak sama ya. Di sini adalah 2X dan di sini 1X. Maka untuk sama kita harus kalikan, ini tetap ya, ini kita kali 1 dan pada persamaan X kurang Y sama dengan 10 ini kita kali 2 ya. Ini kita kali 1 kali 2X, 2X tambah 1 kali Y sama dengan 8. 1 kali 8, 8 ya. Ya, supaya sama variabel X nya. 2 kali X sama dengan 2X kurang 2 kali Y sama dengan 2Y tambah 2 kali sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20. Kemudian kita eliminasi atau kita hilangkan karena dia sudah sama ya. Nilai variabel X nya sama-sama 2X ya, koefisiennya ya sama 2X, maka kita harus kurangi sehingga dia nilainya habis ya. 2X dikurangi 2X habis ya. Kemudian Y kurangi negatif 2Y
negatif ketemu negatif hasilnya positif ya, maka di sini 3Y sama dengan 8 kurang 20 berarti negatif 12. Y nya sama dengan negatif 4 ya, karena dibagi 3. Oke, maka didapatkan hasilnya bahwa berapa tadi nilai X nya? X nya 6 dan Y nya negatif 4, maka himpunan penyelesaiannya adalah 6,4. Sampai sini paham kan? Mudah. Oke, kita lanjut pada metode gabungan. Metode gabungan ini adalah gabungan dari eliminasi dan substitusi. Pertama kita eliminasi dulu ya. Dua persamaan ini. Tadi di sini sudah diketahui bahwa variabel Y-nya sama ya, sehingga kita jumlahkan saja untuk mencari nilai X-nya. X-nya adalah 3. Caranya seperti tadi ya. Setelah 3 ini X-nya diketahui, maka kita substitusi di persamaan ini ya. Di persamaan ini atau di persamaan ini, mana yang kita anggap mudah ya. Tinggal kita masukkan saja nilai X-nya. Oke, kita di sini ambil persamaan kedua ya. X kurang Y sama dengan 10. X-nya adalah 6 dikurang Y sama dengan 10. Y sama dengan 6 kurang 10. Y sama dengan negatif 4. Oke, atau sama saja kayak tadi ya. Negatif Y sama dengan 10 kurang 6 sama dengan 4 ya. Kita berpindah Y sama dengan negatif 4, sama Ci. Oke, kemudian metode selanjutnya itu adalah metode determinan. Langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian dengan menggunakan determinan ini adalah yang pertama itu kita ubah sistem persamaan linear dua variabel ini ke dalam bentuk matriks ya, dengan ordo. Kalau dua variabel berarti ordo 2 kali 2 ya. Misalnya terdapat sistem persamaan berikut ya. AX tambah BY sama dengan E, CX tambah DY sama dengan F. Dari persamaan ini kita ubah lagi menjadi ke dalam bentuk A kali X sama dengan B, di mana A ini adalah nilai-nilai pada dalam matriksnya, X ini adalah variabelnya, dan B ini adalah hasilnya ya. Ini bisa dilihat di sini. A ini adalah nilai pada matriks A, B, C, D. Aturannya seperti itu ya. X ini adalah variabel X dan Y. B ini adalah nilai dari hasilnya tadi E, F. Sehingga persamaan satu di atas itu akan menjadi bentuk matriks seperti ini. Lihat. Lihat. A kali X sama dengan B ya. AB CD ya, kali X Y sama dengan F. Oke. Setelah itu langkah kedua itu kita cari determinan dari matriks A atau nilai pada determinan matriks A, kemudian determinan matriks Y, determinan matriks X dan determinan matriks Y kepada persamaan berikut. Determinan itu lihat ini pada matriks A, nilai determinan itu adalah A kali D dikurangi B kali C, sehingga kita bisa dapatkan nilai determinan daripada matriks A ya. Kemudian matriks X nya itu determinannya adalah E kali D dikurangi B kali F. Itu adalah matriks daripada matriks determinan matriks X. Kemudian selanjutnya adalah determinan Y ya. Determinan Y ini lihat. Oke, A kali F dikurangi E kali C. Kita masuk, setelah itu kita menentukan nilai Y dan X nya. Untuk menentukan nilai X dan Y nya, X nya itu adalah
determinan X dibagi dengan determinan, dan Y-nya itu adalah determinan Y dibagi dengan nilai determinan tadi, determinan nilai matriks A. Oke, contoh. Lihat, contoh soal. Dengan menggunakan metode determinan, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Ya. Ini berarti kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks ya. Ya, ini adalah AX, BY, CX, DY. Ini E, ini F. Oke. Ya kan? Ya kan? Oke. Matriksnya itu adalah matriksnya itu adalah 2 1 3 5 A B C D. EF, E-nya itu adalah 3, F-nya itu adalah 1. Ini adalah variabel X dan Y. Untuk mencari nilai determinan daripada matriks A ini, lihat tadi adalah caranya mencari determinan itu adalah 2 kali 5 dikurangi 1 kali 3 ya, 2 kali 5 10 dikurangi 3 sama dengan 7 ya. Kemudian untuk mencari determinan X, determinan X ini adalah berarti 3 kali 5 dikurangi 1 dikali 1. 3 kali 5 ini adalah 15 dikurangi 1, 14 ya. Dan determinan Y ini adalah 2 kali 1 dikurangi 3 kali 3, 2 kurang 9 sama dengan negatif 7. Kemudian mencari nilai X dan Y nya itu ya, untuk mencari nilai X berarti dx dibagi D, kemudian Y nya berarti dy dibagi D. Lihat, dx dibagi D berarti hasilnya 2. Y nya itu adalah dy dibagi D sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 2, negatif 1 ya, dengan X nya adalah 2 dan Y nya adalah 1. Sampai di sini paham kan? Ya. Ya. Gampang ya? Oke. Sekarang metode matriks inverse. Lihat. Bentuk umum sistem persamaan linear 2 variabel yaitu adalah AX tambah B, Y sama dengan P, itu kita misalkan adalah persamaan A. CX tambah DY sama dengan Q, itu adalah persamaan B. Dimana persamaan A dan persamaan B ini kita susun seperti matriks di bawah ini. Ini sama seperti yang tadi ya, matriks sebelumnya, hanya ini kita tidak menggunakan, penyelesaiannya bukan metode determinan tapi inverse. Ini sama ya. Oke. A kali X sama dengan B, di mana A ini adalah koefisien dari setiap variabel ya, kemudian X-nya, XY ini adalah nilai daripada variabel, adalah variabel X dan variabel Y, dan PQ-nya ini adalah hasilnya dari persamaan. Kemudian tujuan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel ini adalah untuk menentukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan tersebut. Oleh karena itu, bentuk matriks A dikali B itu, matriks A kali X sama dengan B itu kita harus mengubah menjadi bentuk inverse ya, kita harus mengubah menjadi bentuk inverse. Ini A kali X sama dengan B, kita ubah menjadi bentuk inverse dengan X sama dengan A inverse kali B. Lihat, lihat ini adalah bentuk inverse-nya ya. X, Y sama dengan
A kali D dikurangi B kali C ya, dikali B, negatif C, A kali P dan Q. Inilah rumus yang akan kita gunakan untuk mencari nilai X dan Y pada sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan matriks inverse. Oke. Ya. Latihan. Dengan menggunakan metode inverse matriks, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Oke. Ini adalah dua persamaan. 2x kurang 3y sama dengan 3, x tambah 2y sama dengan 5. Ya. Sudah diketahui ya. Berapa nilai A, B, C, D, E, F-nya ya? A, B, C, D, E, F dengan variabel X dan Y. Nanti diubah dulu ke dalam matriks inverse. Lakukan seperti rumus ini. Ya, silahkan mencoba. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, segera ditanyakan kepada ibu ya. Oke, bye bye.